proses browning pada bahan pangan. Proses browning atau disebut juga dengan proses pencoklatan. Ini sering terjadi akibat proses bisa terjadi karena akibat proses enzimatik atau juga oleh non enzimatik. Oleh enzimatik antara lain oleh polifenol oksidasi. Contohnya seperti yang kita lihat, kalau kita membuka buah pisang, buah pir, salak, ala, apel, dan lain-lain, kita makan sebagian, maka bagian yang kita potong dulu nanti beberapa saat kemudian akan menjadi coklat, ya, akan menjadi coklat. Jadi lihat gambar seperti ini, maka akan muncul warna coklat. Nah, sini disebabkan oleh enzim, ya, enzim oleh fenolik, senyawa fenolik. Nah, ini bentuk-bentuk senyawa fenolik. Kalau yang betul-betul senyawa fenol yang seperti ini, tapi yang terdapat di alam ini lebih kompleks rumusnya. Nah, polifenol oksidasi disebut juga dengan PPO adalah enzim yang terlibat dalam proses pencoklatan buah. Jadi buah menjadi coklat, buah pir menjadi coklat, apel menjadi coklat itu karena keterlibatan enzim polifenol oksidasi. Jadi merupakan tetramer yang mengandung 4 atom, ya, tetra itu 4. Jadi mengandung 4 atom terbagas setiap molekul. Nah, polifenol oksidasi ini dapat menerima monofenol dan atau O-difenol sebagai substrat. Ini proses browning bisa terjadi secara enzimatik, bisa juga terjadi secara non-enzimatik. Nah, proses yang non-enzimatik berarti timbulnya proses karamelisasi, karamel, reaksi milat, dan pencoklatan akibat vitamin C. Nah, ini adalah proses browning yang tidak disebabkan oleh enzim. Ini seperti ini contohnya. Kalau kita menggoreng, ya, menggoreng bisa menjadi coklat, ya. Nah, ini, ya, nira dimasak lama-lama jadi coklat. Atau roti dibakar lama-lama jadi pencoklatan. Ini tidak melibatkan enzim. Nah, peristiwa pencoklatan pada bahan makanan pada umumnya yang tidak melibatkan enzimatik itu karena terjadi reaksi antara gula atau senyawa-senyawa karbohidrat dengan gugus amin dari asam amino. Jadi sebetulnya reaksi dari protein dan karbohidrat sebenarnya, khususnya yang mengandung gula reduksi. Nah, kita lihat ini gula, ya, dengan senyawa amina. Ini amina, ini N-nya ada, ya. Nah, ini akan terbentuk, aminanya akan masuk ke sini. Ke sini, kemudian nanti bisa juga ini berlanjut akan terjadi dehidrasi, artinya penarikan air, ya, sehingga dia menjadi lebih cepat. Berikut reaksi Maillard. Ini bisa terjadi pada pembakaran roti, pengolahan kopi, ya, penyangrai kopi, pengolahan produk coklat, ada sirup, ya, pemanasan daging, pembuatan dodol dari susu, jadi banyak lagi yang lain. Sekarang yang disebabkan oleh faktor enzimatik, jadi oleh senyawa fenolik, ya.
Fenolik bisa berupa ortohidroksi atau trihidroksi. Artinya trihidroksi ini dia memiliki 3 gugus OH yang saling berdekatan. Nah, proses pencoklatan secara enzimatik ini terjadi apabila adanya reaksi antara enzim fenol oksidase dan oksigen dengan substrat, dengan bahan. Jadi di sini sangat berpengaruh oksigen di sini. Jadi kalau ada oksigen, maka reaksi ini bisa berjalan. Tapi kalau tidak ada oksigen, maka tidak akan terjadi reaksi Browningnya. Jadi polifenol oksidase dengan adanya oksigen, dia akan berubah menjadi hidroksifenol atau ortohidroksifenol atau ortoquinon yang berwarna coklat. Jadi butuh oksigen. Jadi kalau tidak ada oksigen, ya jadi reaksi oksidasi enzimatik. Ini pencoklatan dalam tanaman. Jadi pencoklatan secara enzimatis dapat juga terjadi di dalam jaringan tanaman yang luka atau patah, ya, misalnya akibat pemotongan, peningkatan perlakuan lain, maka sering juga terjadi reaksi enzimatis. Nah, enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi ini adalah reaksi oksidasi. Bukan reaksi oksidasi, adalah enzim-enzim oksidasi seperti fenolase, fenol oksidase, tirosinase, polifenolase atau katekolase. Jadi semuanya ini adalah enzim yang beroksidasi. Jadi kalau fenol oksidase ini sering disingkatkan PPO, ya. Ini banyak terdapat di dalam tanaman seperti buah apa tadi, proses pencoklatan pada buah. Jadi diulang lagi ini, jadi pencoklatan terjadi kalau ada enzim fenolase yang aktif. Dia akan aktif kalau ada oksigen, kemudian substratnya yang cocok. Ada bahan yang akan dioksidasinya. Jadi tidak semuanya juga yang bisa dioksidasi. Misalnya nanas. Kalau kita buka nanas itu tidak akan menjadi coklat, ya, karena tidak cocok di sini. Substratnya tidak cocok untuk terjadinya reaksi Browning, ya, walaupun di sana masih ada oksigen. Jadi bagaimana cara mencegah terjadinya reaksi enzimatik? Jadi caranya ya paling pokok sekali menghilangkan kontak dengan oksigen. Itu yang paling utama. Nah, pencegahan reaksi enzimatis selanjutnya itu tadi mengurangi kontak dengan oksigen, atau bisa juga menggunakan antioksidan. Jadi senyawa antioksidan ini fungsinya mencegah terjadinya reaksi oksidasi. Jadi kalau di sini mencegah terjadinya reaksi oksidasi pada senyawa fenol tadi. Senyawa fenol menjadi quinon. Jadi kalau masih senyawa fenol, dia belum berwarna coklat. Tapi kalau sudah menjadi quinon, maka dia akan berwarna coklat. Itu yang kita cegah. Bisa dengan cara mencegahnya agar tidak kontak dengan oksigen. Selanjutnya antioksidan. Ini bahan yang mencegah reaksi enzim fenolase tadi, ya. Jadi antara lain adalah sulfit. Nah, sulfit ini bisa berfungsi mereduksi, kalau sudah terbentuk quinon, dia bisa mereduksi kembali menjadi fenol. Atau kalau belum terbentuk quinon, dia mencegah terjadinya senyawa quinon.
Berikut vitamin C. Ini juga sebagai antioksidan. Dia bisa mereduksi kembali quinon, ya, atau mencegah terbentuknya senyawa quinon. Selanjutnya adalah deaktivasi enzim penyelesai, artinya mengurangi deaktivitas, artinya supaya dia tidak aktif. Nah, supaya dia tidak aktif bisa ditambah dengan logam-logam tertentu yang mencegah aktivitas enzim. Antara lain logam Cu, ya. Kelat atau menggunakan agen EDTA, ya. Ini juga bisa berfungsi menonaktifkan enzim penyelesai. Pemanasan. Nah, pemanasan juga bisa menonaktifkan, ya, atau mengurangi aktivitas enzim. Jadi seperti dijelaskan di materi sebelumnya bahwa enzim itu optimumnya pada suhu 30-40 dan maksimalnya pada suhu di atasnya tidak optimal lagi, ya. Dan pada suhu 60 dia sudah mulai terdekomposisi atau terdenaturasi. Selanjutnya antioksidan dan asam sitrat. Jadi asam sitrat juga sama dengan vitamin C, ya, juga sebagai antioksidan. Jadi dia bisa mencegah pertumbuhan mikroba sehingga bisa juga disebut sebagai pengawet. Nah, asam sitrat ini asam terdapat banyak dalam lemon, ya. Jadi rasa asam pada buah-buah tertentu itu belum tentu karena vitamin C, bisa juga karena kandungan asam sitratnya. Nah, bisa juga asam fungsi yang lain sebagai pengawet karena dia kan asam, jadi pH-nya bisa turun. Nah, pada pH rendah, mikroba sebagai mikroba ini tidak bisa berkembang, ya, tidak bisa berkembang sehingga daya tahan daya simpannya bisa lebih lama. Nah, antioksidan asam sitrat dalam manisan. Nah, ini contohnya. Misalnya apel dipotong, direndam dalam air panas, atau dikenai uap air selama 3 menit. Nah, ini untuk menghindari oksidasi tadi, ya, menghindari reaksi browning atau dengan fenol tadi. Nah, selanjutnya direndam dalam jeruk, ya, atau lemon atau vitamin C. Ini juga adalah usaha untuk menonaktifkan enzim pada tadi, sehingga bisa disimpan dalam waktu yang lama dan tidak berubah menjadi coklat. Nah, kita lihat ya, banyak toko yang menjual asinan atau asam-asam apa itu yang dalam larutan yang asam, ya, disimpan lama tidak coklat, ya.